SMK Bina Karya Larantuka. Bersama peserta didik ini, saya akan berbagi pengalaman melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dalam fisika pada mata pelajaran proyek IPAS. Ayo ikuti video selanjutnya. Keberhasilan proses pendidikan di sekolah tergantung pada kemampuan sekolah mengarahkan peserta didik pada tujuan pendidikan yang diharapkan. Mata pelajaran proyek IPAS sebagai satu bagian dalam kurikulum sekolah menengah kejuruan dapat berkontribusi mendukung keberhasilan tersebut. Fisika dan laboratorium sebagai satu bagian proyek IPAS memiliki peran besar mencapai tujuan tersebut. Pembelajaran proyek IPAS, khususnya fisika, harus bisa dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, dan menyenangkan. Hal ini sejalan dengan konsep pembelajaran berdiferensiasi, suatu pendekatan pembelajaran yang mengakui bahwa setiap peserta didik memiliki gaya belajar, minat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Di laboratorium fisika, melalui pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan efektif untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap peserta didik, sehingga peserta didik dapat mencapai potensi maksimalnya. Meskipun laboratorium memiliki manfaat besar dalam pembelajaran, akan tetapi penerapan pembelajaran berdiferensiasi di laboratorium tidaklah mudah. Ada banyak halangan yang bisa kita dapatkan di sana. Pertama, dari sisi peserta didik, mereka memiliki pengetahuan awal yang berbeda-beda tentang suatu topik. Kecepatan belajar mereka pun tidaklah sama. Ada yang menghabiskan banyak waktu untuk membaca secara berulang-ulang sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Ada yang belajar dengan lebih baik kalau mereka dapat berkolaborasi dengan teman-temannya. Yang kedua, dari sisi sarana prasarana, tidak semua materi dapat diajarkan menggunakan metode praktikum. Keterbatasan alat dan bahan yang mahal harganya menjadikan pembelajaran sukar untuk dilaksanakan di laboratorium. Oleh karena itu, guru cenderung menggunakan metode konvensional dalam pembelajarannya. Permasalahan di atas dapat diatasi dengan mengoptimalkan peran bengkel sekolah sebagai penyedia alat bahan laboratorium dalam pembelajaran proyek IPAS dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Rancangan pembelajaran ini dibuat untuk mengakomodir berbagai gaya belajar peserta didik, sekaligus memotivasi mereka untuk belajar dengan lebih antusias. Saya melakukan identifikasi gaya belajar peserta didik melalui pertanyaan sederhana dan mengelompokkan mereka dalam kelompok auditori bagi yang senang mendengar musik, kelompok visual bagi yang suka menonton video, dan kelompok kinestetik bagi yang gemar mengoperasikan mesin. Selanjutnya, guru mata pelajaran proyek IPAS berkolaborasi dengan guru pendamping praktik, menyiapkan lembar kerja peserta didik atau job sheet, dan membentuk kelompok belajar sesuai dengan gaya belajar yang sudah diidentifikasi. Komposisi yang tepat antara peserta didik dengan gaya belajar berbeda dalam satu kelompok sangat membantu terselenggaranya pembelajaran berdiferensiasi berbasis proyek, baik di bengkel sekolah maupun di laboratorium. Di laboratorium, mereka melaksanakan praktikum berpedoman pada LKPD yang telah disiapkan oleh guru mata pelajaran proyek IPAS. Seluruh tahapan kegiatan pembelajaran diakhiri dengan masing-masing kelompok membuat laporan singkat sesuai dengan gaya belajar mereka. Kelompok visual membuat laporan tertulis. Kelompok auditori berupa rekaman suara.
dan kelompok kinestetik berupa video presentasi atau demonstrasi. Diharapkan kegiatan belajar yang memperhatikan gaya belajar dan kemampuan peserta didik ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan menyenangkan. Oleh karena itu, maka saya menuangkan gagasan dengan pengalaman bagaimana melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi proyek IPAS pada pembelajaran fisika di bengkel sekolah dan di laboratorium fisika dalam tulisan berjudul Pembelajaran Berdiferensiasi Proyek IPAS pada bengkel sekolah dan laboratorium fisika SMKS Bina Karya Larantuka. Secara garis besar, kegiatan pembelajaran dikelompokkan menjadi 3 tahapan. Pertama, tahap membuat alat bahan praktikum terjadi di bengkel praktek. Yang kedua, tahap melaksanakan praktikum terjadi di laboratorium fisika. Dan tahap yang terakhir adalah tahap membuat laporan. Kita lihat tahap yang pertama, tahap membuat alat bahan praktikum. Pendekatan yang digunakan pada tahap ini adalah berdiferensiasi berbasis proyek. Kegiatan membuat alat bahan praktikum terjadi di bengkel sekolah saat berlangsungnya praktek produktif. Karena itu, guru mata pelajaran proyek IPAS harus berkolaborasi dengan guru pendamping atau pembimbing praktek. Mereka menyiapkan job sheet yang berisi antara lain tentang tujuan, material bahan yang akan diperlukan, gambar kerja yang disertai ukuran, langkah-langkah, dan pembuktian hasil. Peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok beranggotakan 4 sampai dengan 6 orang. Mengingat anggota kelompok akan diberi tugas spesifik sesuai gaya belajarnya, maka komposisi kelompok terdiri dari peserta didik dengan 2 gaya belajar berbeda. Pertama, kelompok peserta didik dengan gaya belajar visual dan kinetis. Diharapkan kolaborasi yang tepat dari 2 gaya belajar ini akan menghasilkan alat bahan praktikum dengan membaca job sheet atau LKPD, atau mereka melihat diagram prosedur bergambar, atau dapat juga menonton video langkah-langkah pembuatan. Kelompok yang kedua terdiri atas kelompok peserta didik dengan gaya belajar auditori dan kinestetik. Dengan mendengar penjelasan guru secara langsung atau mendengar kembali rekaman penjelasan guru, kolaborasi peserta didik kelompok ini melakukan aktivitas sesuai petunjuk LKPD, menghasilkan alat bahan praktikum yang dikehendaki. Pada SMK Bina Karya Larantuka, ada beberapa alat bahan praktikum yang proses pengerjaannya dapat dilakukan pada bengkel sekolah. Disajikan contoh LKPD, pembuatan alat bahan praktikum pengukuran linear dan pengukuran massa, hasil kolaborasi guru mata pelajaran proyek IPAS dan guru pembimbing praktek. Tahap yang kedua adalah tahap melaksanakan praktikum. Kegiatan pembelajaran berdiferensiasi di laboratorium juga memberikan kesempatan bagi peserta didik melakukan praktikum sesuai dengan gaya belajar dan kemampuan mereka, sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan menyenangkan. Diferensiasi dalam pelaksanaan praktikum di laboratorium dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, kelompok peserta didik dengan gaya belajar visual dan kinestetik. Kolaborasi peserta didik dari 2 gaya belajar ini melaksanakan praktikum dengan membaca atau melihat LKPD atau job sheet atau diagram prosedur bergambar, atau dapat juga menonton video. Dalam kasus praktikum pengukuran massa dan pengukuran linear, mereka melakukan pengamatan dengan saksama pada bagian-bagian alat ukur, misalnya jangka sorong, mikrometer skru, dan neraca, beserta fungsinya masing-masing.
Selanjutnya melakukan pengukuran pada berbagai benda kerja yang telah disediakan dan hasil praktikum hasil pengukurannya dicatat di dalam tabel yang telah tersedia. Kedua, kelompok peserta didik dengan gaya belajar auditori dan kinestetik. Kolaborasi peserta didik kelompok ini melakukan praktikum dengan mendengar langsung penjelasan guru pada kasus pengukuran massa dan pengukuran linear. Mereka mendengar langsung penjelasan guru tentang cara membaca skala pada alat ukur yang digunakan, seperti pada jangka sorong, mikrometer skru, dan neraca, serta prosedur melakukan praktikum sesuai petunjuk LKPD. Mereka dapat juga mendengar kembali rekaman penjelasan guru untuk dipelajarinya. Hasil praktikum dicatat dalam tabel yang telah disiapkan juga. Tahap yang ketiga adalah tahap membuat laporan. Seluruh tahap kegiatan pembelajaran dari bengkel dan di laboratorium diakhiri dengan masing-masing kelompok merangkum informasi proses pembuatan alat bahan serta pelaksanaan praktikum dengan membuat laporan singkat. Bentuk laporan disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Pertama, peserta didik dengan gaya belajar visual dapat membuat laporan berupa laporan tertulis. Kedua, gaya belajar auditori. Peserta didik dengan gaya belajar auditori dapat membuat laporan dalam bentuk rekaman suara. 3. Gaya belajar kinestetik. Peserta didik dengan gaya belajar kinestetik dapat membuat laporan berupa video presentasi atau video demonstrasi. D. Refleksi. Kegiatan pembelajaran fisika yang terjadi di bengkel sekolah maupun selama berlangsungnya praktikum di laboratorium sudah terlaksana sesuai yang direncanakan. Akan tetapi perlu ada pembenahan pada masing-masing tahap kegiatan sehingga pembelajaran berdiferensiasi berbasis proyek ini mampu menghadirkan pengalaman belajar yang menyenangkan peserta didik. Demikian pengalaman saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran proyek IPAS di SMK Bina Karya Larantuka. Semoga dapat membantu dan menginspirasi Bapak Ibu Guru untuk terus melakukan inovasi dalam pembelajaran demi kemajuan pendidikan yang kita cita-citakan bersama. Salam Bapak Ibu Guru hebat.